Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di video pembelajaran e-learning SMPN Negeri 7 Kota Cirebon. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Kemudian bagaimana cara membandingkannya? Nah, yuk kita sama-sama belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering menjumpai benda-benda yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian kan. Nah, contohnya misalnya ada seorang bapak yang ingin membagikan pizza kepada 4 orang anaknya dalam ukuran yang sama besar. Nah, berapa bagian sih yang didapatkan anak-anaknya itu? Nah, pertama kali berarti bapak itu harus membagi pizza itu dalam 4 potongan yang sama besar. Nah, maka anak-anaknya nanti akan mendapatkan 1/4 dari bagian pizza itu. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Tuh ya, ini pizzanya, kemudian nanti akan dibagikan ke 4 orang anaknya. Nah, kemudian akan mendapatkan 1/4 bagian anak-anaknya itu. Nah, untuk memahami konsep bilangan pecahan, bisa juga kalian misalnya di sini ada kotak, nah kemudian ada 4 bagian nih. Nah, nyatakan bagian yang diarsir dalam bentuk pecahan. Nah, maka kalian hitung dulu kan di sini ada 4 kotak. Nah, kemudian yang diarsir itu kan ada 2. Nah, jadi nanti bentuk pecahannya itu 2/4. Nah, gitu. Nah, di sini nanti kita bisa temukan konsep pecahan itu apa sih? Nah, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Nah, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, kemudian B-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini A-nya itu dinamakan sebagai pembilang dan B-nya dinamakan sebagai penyebut. Nah, ini pecahan. Jadi diingat-ingat, A itu pembilang, kemudian B-nya penyebut, dan B tidak sama dengan 0. Pecahan dapat dibedakan menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya ini, kalau pecahan biasa itu contohnya misalnya 1/2, kemudian 2/4. Nah, biasanya kalau pecahan biasa itu pembilang itu lebih kecil daripada penyebut. Nah, yang kedua itu pecahan campuran. Nah, contohnya di sini 3/2/3. Misalnya ini contoh pecahan campuran. Nah, biasanya pecahan campuran itu penyebutnya itu lebih kecil daripada pembilang. Ini pecahan campuran itu asalnya dari sini. Nah, ini tadinya kan pecahan seperti ini ya, pecahan 11/3. Nah, jadikan pecahan campuran, jadi 3/2/3. Ini pecahan campuran. Jadi biasanya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu membandingkan pecahan. Nah, seperti materi sebelumnya ya, membandingkan itu dengan tanda hubung lebih besar, kurang dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Nah, di sini kalau misalnya jika penyebut kedua pecahan sama, maka perbandingan pecahan dapat dilakukan dengan membandingkan pembilangnya saja. Nah, misalnya contohnya gini. Contohnya 2/3 dibanding dengan 1/3. Nah, di sini penyebutnya kan sudah sama nih. Nah, jadi nanti kalian langsung membandingkan pembilangnya saja di sini. Nah, 2 sama 1 itu lebih besar mana sih? 2 apa 1? Nah, berarti yang lebih besar kan 2 kan?
Nah, berarti nanti tanda hubungnya ini lebih besar. Jadi nanti 2/3 lebih besar dari 1/3. Nah, itu karena penyebutnya sama. Nah, kalau misalnya penyebutnya berbeda, nah bagaimana caranya? Kalau misalnya soalnya itu penyebutnya itu berbeda, nah bagaimana cara membandingkannya? Nah, contohnya nih, jadi nanti kalau misalnya penyebutnya berbeda, maka perbandingan pecahannya itu dilakukan dengan menyamakan penyebutnya dulu. Nah, nanti baru pembilangnya baru dibandingkan. Contohnya misalnya 3/4 dibanding dengan 2/3. Nah, di sini kan penyebutnya berbeda nih, 4 dengan 3. Nah, kita cari KPK-nya dulu agar penyebutnya itu sama. Nah, jadi nanti KPK dari 4 sama 3 itu kan 12 ya. Nah, kita ini dikali 3, ini dikali 3, ini hasilnya 9/12. Nah, yang di sini yang 2/3 itu dikali 4, ini dikali 4, ini 8/12. Nah, di sini nanti menyebutnya sama-sama 12. Nah, kita bisa bandingkan di sini 9/12 banding 8/12. Nah, maka pembilang yang di atas bisa dibandingkan karena penyebutnya sudah sama. 9 dengan 8 itu besar mana? Nah, berarti tanda hubungannya 9/12 lebih besar dari 8/12. Nah, itu contohnya. Nah, atau bisa juga cara cepatnya membandingkan pecahan. Nah, contohnya gini. Bagus dulu ya. Misalnya 1/2 banding 2/4. Nah, ini bisa dikali silang. Nah, ini dikali silang nih. Ini dikali ini ke sini. 4 dikali 1, di sini 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, karena nanti di sini hasilnya sama-sama 4, jadi tanda hubungnya sama dengan. Nah, seperti itu. Contoh lain lagi misalnya. Misalnya 2/4 berbanding 1/3. Nah, seperti tadi, yang bawah sini dikali dengan yang atas sini. 3 dikali 2 itu 6. Yang sini dikali yang sebelah sini. 4 dikali 1, 4. Nah, di sini bisa lihat 6 itu lebih besar dari 4. Nah, maka perbandingannya 2/4 lebih besar dari 1/3. Nah, itu contohnya. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Nah, itu tadi pembahasan mengenai konsep bilangan pecahan dan membandingkan bilangan pecahan. Nah, jangan lupa mengerjakan tugas di e-learning SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.